magnet pemerintah sekarang itu harus diakui memang Presiden Prabowo Subianto, bukan Gibran Rakabuming Raka. Satu sisi Gibran wakil presiden, tapi kesannya memang tidak dianggap oleh rakyatnya. Presiden Prabowo tetap memberikan tempat kepada kelompok wakil presiden, gitu ya, kepada Joko Widodo. Tapi beliau menganulir kekuasaan di posisi itu. Gibran mungkin tetap diberi posisi dan status sebagai wakil presiden, seolah-olah berkuasa. Tapi dari sisi kewenangan, dari sisi gerak-gerik, diamputasi. Begitu juga kelompok-kelompok yang ada di kementerian, seolah-olah dia menduduki posisi yang bagus, tapi kewenangan juga diamputasi. Kalau dalam analogi ban serep begitu ya. Begitu ban serep itu diperlukan, memang dia sudah siap secara langsung gitu ya, secara praktis, tanpa ada pengujian, tanpa ada uji coba. Apa yang bangsa ini mau unggulkan dari keberadaan Gibran gitu ya, kecuali secara struktur dan nomenklatur memang sebagai wakil presiden. JK kalau kita berkaca dalam sejarah, beliau punya kemampuan yang memang diperlukan sebagai ban serep. Budiono juga saya kira juga begitu, utamanya dalam menjaga kondisi ekonomi misalnya. Ma'ruf Amin punya kekuatan besar, salah satunya adalah konsolidasi nasional. Mungkin Gibran bekerja dalam senyap. Kalau kita mau bicara soal bekerja dalam senyap, itu adalah lembaga sosial. Artinya dia tidak perlu menjadi wakil presiden, cukup menjadi ketua Yayasan Bunga Kamboja misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, setahun sudah berlalu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan kita akan segera memasuki tahun kedua. Dan di tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ada capaian dan juga ada catatan terkait dengan program-program atau kebijakan yang sudah dikeluarkan, yang sudah diterapkan, yang tentunya akan berdampak terhadap situasi di masyarakat. Ada penilaian, ada juga kepuasan yang tercapture dari sebuah survei yang dilakukan oleh sebuah lembaga survei yakni Indonesia Political Opinion. Dari sisi kepuasan misalnya Presiden Prabowo Subianto mendapatkan nilai 86%, sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapatkan tingkat kepuasan sebesar 29%. Kemudian juga ada penilaian terkait dengan kinerja para menteri di Kabinet Merah Putih, termasuk sejumlah menteri yang dianggap sebagai bagian dari warisan Joko Widodo yang masih dipertahankan di Kabinet Presiden Prabowo Subianto. Dan untuk mengetahui seperti apa penilaian dan juga tingkat kepuasan masyarakat terkait dengan setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, saya akan berbincang dengan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Dr. Deddy Kurniasa. Bang Deddy, terima kasih sudah hadir. Terima kasih banyak sudah menghadirkan. 86 dan 29, tingkat kepuasan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Jomplang sekali ya? Ya, dikatakan jomplang itu kan kalau ada kompetisi. Dan bisa mengatakan ada kompetisi, itu kalau dua-duanya berupaya. Maksud saya adalah, kalau ternyata yang bekerja, yang berupaya itu hanya Presiden Prabowo Subianto, sementara Gibran Rakabuming Raka tidak berbuat apapun, itu kan tidak bisa disebut jomplang. Meskipun dari angka memang akan cenderung punya selisih yang cukup jauh. Artinya bagaimana masyarakat, bagaimana publik memberikan penilaian terhadap Prabowo Subianto dengan antusias misalnya. Karena memang mereka melihat ada beberapa hal yang berdampak misalnya. Ada program-program populis, ada program-program kerja yang dari sisi gagasannya saja sudah disukai oleh masyarakat. Nah ini kemudian mau tidak mau berkontribusi terhadap kepuasan sekaligus kepercayaan terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo. Nah sementara Gibran, mungkin publik juga kesulitan memberikan nilai bukan karena faktor tidak tahu apa yang mau dilakukan oleh Gibran. Tapi memang sejauh ini saya kira minimnya akses Gibran terhadap pemenuhan masyarakat begitu ya. Kan masyarakat itu kan sebetulnya mudah saja.
ketika mereka diberikan satu ide, satu program, kemudian terdampak terhadap kehidupan mereka, maka mereka akan menyatakan, ya pemerintah telah bekerja gitu. Tapi kalau kemudian Wapres Gibran Rakabuming Raka, kalaulah dia melakukan aktivitas maupun manuver-manuver politik tapi tidak berdampak kepada publik, ya artinya 29% itu saya kira adalah angka yang sudah cukup bagus, meskipun ya itu hanya angka dari loyalis Gibran Rakabuming Raka itu. Maksud saya bahwa tidak berlebihan kalau kemudian mengatakan magnet pemerintah sekarang itu harus diakui memang Presiden Prabowo Subianto, bukan Gibran Rakabuming Raka. Terlebih kalau kita cek misalnya dari sisi sentimen akhir-akhir ini misalnya, bagaimana isu yang berkaitan dengan Gibran hampir semuanya buruk. Dalam arti yang demikian itu saya kira ya dimaklumi bahwa itu mempengaruhi persepsi dan kepercayaan publik ya. Mau tidak mau kan? Artinya ketika reputasi seseorang itu buruk kan mau tidak mau publik juga akan menilainya dalam situasi yang buruk. Justru sekarang pertanyaannya adalah Presiden Prabowo terbebani atau tidak dengan aktivitas-aktivitas Gibran, reputasi Gibran yang dalam tanda kutip buruk itu tadi, begitu ya. Sementara presidennya sendiri adalah dengan track yang cukup menanjak. Cukup Menurut Bang Deddy, positif. terbebani atau tidak Presiden Prabowo? Ya secara politis saya kira iya ya. Apalagi kan sistem pengelolaan pemerintahan kita berdasarkan sistem demokrasi misalnya. Artinya pemerintah itu perlu kepercayaan publik. Supaya apa? Supaya kebijakan-kebijakan yang dihasilkan itu mendapat dukungan. Kalau publik sudah mendukung kebijakan pemerintah, itu implementasi untuk program ini bagus atau tidak, itu akan lebih dominan. Dibandingkan ketika penolakannya besar, program kerja apapun tentu akan mendapatkan penolakan dan itu pasti akan bermasalah, kan kira-kira begitu. Jadi ini semacam ada peperangan pengaruh sebetulnya, bahwa satu sisi Gibran wakil presiden, tapi kesannya memang tidak dianggap oleh rakyatnya, kan itu persoalan sebetulnya. Kalau kita bandingkan misalnya dengan beberapa wakil presiden sebelumnya, Ma'ruf Amin itu populer dengan wakil presiden yang mungkin banyak meme, banyak canda yang menyatakan bahwa era Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin seperti tidak ada wakil presidennya. Tapi tingkat kepuasan dan tingkat kepercayaan terhadap Wapres Ma'ruf Amin mencapai 36% dalam catatan survei. Artinya itu sesuatu yang lumrah kira-kira begitu. Sementara Gibran Rakabuming Raka dari sisi generasi tentu adalah generasi kita. Bahkan beliau menyimbolkan gerakan-gerakan anak muda, tapi dengan tingkat kepercayaan yang rendah, saya kira ini juga berbahaya. Maksud saya jangan sampai kemudian nanti di periode ke depan, begitu ya, yang kita sudah bekerja sangat keras di 2019, 2024, memproklamirkan ini adalah eranya anak muda, dengan munculnya Gibran dengan kepercayaan yang rendah, publik kemudian sudah tidak percaya di 2029. Kepada anak muda? Kepada anak muda. Nah itu menjadi satu sisi menjadi beban presiden, satu sisi lagi menjadi beban sejarah untuk anak-anak muda yang mau tampil, kan kira-kira begitu. Jadi ini ada masalah public trust ya terhadap Gibran. Kalau dari angka harus diakui, iya. Artinya berkaca dari dua hal itu saja. Tingkat kepuasan yang rendah, tingkat kepercayaan yang rendah. Kalau tingkat kepuasan rendah itu sebetulnya masih bisa dimaklumi karena tingkat kepuasan itu akan mengacu pada gerakan program. Orang puas atau tidak dengan program yang dijalankan misalnya. Bukan secara personal. Tapi yang jadi persoalan adalah orang percaya atau tidak, itu lain soal. Artinya sebelum program itu dijalankan, kepercayaan harus didapatkan lebih dulu. Nah, Gibran sudah bermasalah dalam kategori yang dasar kan, sehingga program apapun yang nanti akan dikeluarkan oleh Gibran Rakabuming Raka, satu sisi juga tidak ada, begitu ya. Kalaupun dipaksakan ada, ya hasilnya orang sudah terlanjur tidak percaya. Apakah itu juga dirasakan oleh Presiden Prabowo sehingga tidak memberikan banyak ruang kepada wapresnya? Nah ini saya tidak pandai mengira-ngira ya, tapi kalau kita lihat misalnya dalam beberapa catatan ke belakang, Presiden Prabowo di rapat kabinet pun sesekali Gibran absen, bahkan di agenda resmi semacam reshuffle pun Gibran juga tidak hadir.
bahkan di agenda pelepasan atau mungkin penyambutan presiden dari tugas luar negeri misalnya, juga tidak selalu Gibran yang menyambut. Ya itu tentu menjadi sebuah tanda. Nah, tanda itu kan bisa dua hal. Apakah karena faktor Gibran yang secara kapasitas bahkan di tingkatan internal yang tidak dipercaya juga, sudahlah di publik dengan kepercayaan yang rendah, sementara di lingkungan elitnya juga kepercayaannya rendah. Artinya orang ketika sudah tidak dipercayakan, untuk apa dia dilibatkan, kan kira-kira begitu. Oke. Dari alasan itu jangan-jangan, ya dalam tanda kutip jangan-jangan betul bahwa memang sebagai beban Presiden Prabowo. Kenapa? Karena presiden juga memerlukan yang namanya reputasi, gitu kan? Supaya apa? Supaya ada kelangsungan politik, bukan hanya sekedar kelangsungan kekuasaan. Kalau kelangsungan kekuasaan, saya kira presiden sudah bisa mengupayakan itu kan, begitu. Memang seringkali kita mengistilahkan bahwa wakil presiden adalah ban serep begitu kan. Tapi kalau kita melihat sejarah ke belakang, bagaimana kita punya pasangan yang yang serasi di era SBY JK misalnya, ketika Pak JK sebagai wakil presiden sangat membantu Pak SBY kan untuk sejumlah persoalan besar, misalnya penyelesaian kasus GAM, kemudian tsunami dan sejumlah persoalan-persoalan lainnya. Artinya memang keserasian antara presiden dan wakil presiden sangat dibutuhkan ya untuk efektivitas pemerintahan. Jadi kita itu kan dalam situasi yang serba pelik ya. Kalau kita berkaca misalnya dari era SBY Yusuf Kala misalnya. Ini kita bicara hasil pilpres langsung ya? Iya. Bahwa Yusuf Kala punya keahlian yang mungkin melengkapi Pak SBY. Dan bisa kita catat bahwa kalau ban serep dalam analogi ban serep begitu ya. Saya punya mobil, ban serep saya itu besar kemungkinan lebih bagus dibandingkan ban yang saya pakai. Artinya begitu ban serep itu diperlukan, memang dia sudah siap secara langsung gitu ya, secara praktis, tanpa ada pengujian, tanpa ada uji coba kan. Nah, JK kalau kita berkaca dalam sejarah, beliau punya kemampuan yang memang diperlukan sebagai ban serep. Lebih baik daripada yang sudah dijalankan. Sehingga ketika Indonesia menghadapi konflik misalnya ya, ada kelompok separatisme, JK masuk dengan mudah. Bahkan seolah-olah tanpa ada briefing dengan JK sudah tahu apa yang harus dilakukan. Jaringan politik JK baik dari sisi nasional maupun dari sisi internasional juga sudah ada. Belum lagi persoalan-persoalan pangan, persoalan-persoalan kesejahteraan, JK sudah siap. Lalu kita bergerak misalnya di era Budiono. Budiono juga saya kira juga begitu. Budiono tidak melakukan manuver yang dalam tanda kutip berlebihan begitu ya. Beliau hanya standby saja. Begitu ada momentum diperlukan, Budiono akan langsung turun. Dan itu terbukti berhasil, utamanya dalam menjaga kondisi ekonomi misalnya. Lalu diteruskan misalnya oleh Yusuf Kala kembali, diteruskan lagi misalnya oleh Ma'ruf Amin misalnya. Ma'ruf Amin mau tidak mau, walaupun dia populer dengan menteri yang dianggap keberadaannya juga nihil dalam aktivitas-aktivitas politik begitu ya. Tapi Ma'ruf Amin punya kekuatan besar. Salah satunya adalah konsolidasi nasional. Bagaimana kelompok-kelompok yang berseberang maupun kelompok-kelompok yang pro tidak dalam situasi yang radikal semua kan? Untuk kepentingan keumatan. Iya, untuk kepentingan nasional saya kira. Artinya kelompok kiri tidak sampai terlalu ke kiri, kelompok kanan tidak sampai terlalu ke kanan di era Ma'ruf Amin. Sehingga Ma'ruf Amin mendapatkan tingkat kepuasan dan kepercayaan publik juga dalam situasi yang menurut saya AB plus lah ya. 36 itu adalah angka yang cukup tinggi, mendekati 50% dari kelompok masyarakat yang percaya terhadap kemampuan Ma'ruf Amin. Jadi kembali ke ini soal trust ya. Ketika presidennya memiliki trust yang tinggi terhadap wapresnya, maka itu akan sangat membantu. Bahkan ketika tadi bahasanya tanpa ada arahan, tanpa ada semacam petunjuk misalnya, wapres sudah dipercaya akan melakukan hal-hal yang benar untuk kepentingan pemerintah. Dan sekarang bandingkan, Bang Margi. Sekarang Gibran. Apa yang mau kita unggulkan atau apa yang bangsa ini mau unggulkan dari keberadaan Gibran gitu ya, kecuali secara struktur dan nomenklatur memang sebagai wakil presiden. Tapi dari sisi kemampuan sisi mana yang kira-kira diperlukan oleh wakil presiden? Dari sisi ketokohan, Gibran tidak dekat kemanapun. Secara ekonomi, saya tidak mengatakan bahwa Gibran tidak punya kemampuan, tapi tentu kita sudah tahu
Artinya ketika negara ini dalam situasi yang pelik begitu, ada kekhawatiran bahwa Gibran akan kesulitan menghadapi adaptasi dan lain-lain. Sehingga mau tidak mau, wajar sekaligus kita bisa memahami kenapa kemudian muncullah gerakan-gerakan orang tidak percaya terhadap Gibran itu bahkan dalam situasi yang ekstrim kan. Ya contohnya saja misalnya gerakan pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka misalnya. Mulai dari mengusut soal bagaimana dia bisa masuk dalam kontestasi. Itu karena fondasi ketidakpercayaan terhadap Gibran itu ternyata bukan hanya dari sosok personal Gibran. Tapi karena dikondisikan oleh situasi sehingga Gibran bisa masuk ke ranah elit sekalipun kondisinya juga ikut diragukan. Kan kira-kira begitu. Nah ini saya kira masalah yang cukup berat sebetulnya. Makanya saya katakan bahwa Gibran bukan sekedar beban presiden. Bukan sekedar beban populisme Prabowo Subianto, tapi dia juga beban kita. Kenapa? Karena itu tadi, jangan sampai di 2029 gitu ya, orang berkaca pada Gibran, oh kita pernah punya pemimpin anak muda begitu ya. Faktanya begitu, sehingga nanti ketika anak muda muncul, mungkin ini sama saja dengan yang kemarin. Nah khawatirnya kan itu. Sehingga ada legitimasi atau delegitimasi bahwa oh ternyata memang kepemimpinan itu simbolnya adalah orang tua. Nah, sehingga kapan kita akan melakukan regenerasi kalau yang menjadi sampel gerakan anak muda ini justru tidak bisa merepresentasikan kan begitu. Atau mungkin Gibran bekerja dalam senyap. Dalam situasi politik saya kira tidak dikenal bekerja dalam senyap ya. Ya senyapnya politisi itu ya karena memang kekosongan. Nah itu saya kira yang confirm dalam politik. Kalau kita mau bicara soal bekerja dalam senyap, itu adalah lembaga sosial. Artinya dia tidak perlu menjadi wakil presiden, cukup menjadi ketua Yayasan Bunga Kamboja misalnya. Artinya bukan maksud kita sinis, tapi ya kita rasional saja. Politisi mereka perlu mengkonsumsi citra dan reputasi, mereka perlu mengkonsumsi popularitas, gitu ya. Dan tidak mungkin Gibran tidak memerlukan itu. Kalau dia tidak memerlukan itu, tidak mungkin ada program lapor Mas Wapres misalnya, bagi-bagi susu susu pabrikan, ya kan, bagi-bagi sembako. Bukan hal-hal yang fundamental gitu ya. Bukan hal fundamental dan saya kira itu bukan program yang berdampak juga bagi publik ya. Tapi berdampak bagi Gibran. Artinya minimum dia dikenal sebagai wakil presiden bagian bagi-bagi sembako. Kira-kira begitu. Jadi menurut Bang Deddy, rakyat di tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo memang belum merasakan atau melihat kiprah dari wapresnya Prabowo ini? Ya, terima kasihnya adalah bahwa publik kemudian menganulir ketiadaan kerja wapres itu dengan keberadaan dan ketokohan presiden. Artinya loyalitas publik terhadap presiden tinggi itu kemudian bisa menjadi pemakluman kalau kemudian mereka tidak menemukan kepuasan atau tidak menemukan pujian terhadap wapres, kira-kira begitu. Dalam konteks ini saya kira ya ini salah satu resiko mungkin ya, bahwa ketika tokoh nasional itu tidak muncul dari kelompok publik, kemudian dia tidak lagi dipercaya oleh publik, ya itu adalah risiko bagi tokoh tersebut. Tetapi sekaligus itu adalah pembelajaran bagi bangsa kita, bahwa memang dalam proses politik elektoral gitu ya, dalam proses demokrasi elektoral kita, ada baiknya bahwa dalam menentukan pilihan itu perlu dua kali berpikir lah. Sekurang-kurangnya jangan hanya karena melihat lingkaran tokoh tersebut, karena mungkin dari kelompok elit kemudian harus dipilih juga. Nah itu yang bermasalah. Jadi solusinya kalau misalnya ditanya apakah dalam 1 tahun ini masyarakat merasakan keberadaan Gibran, ya dari data survei saya kira tidak menunjukkan itu. Baik. Nah di tahun pertama kan Pak Prabowo sudah berapa kali kan melakukan lawatan ke luar negeri. Artinya kan kalau sesuai dengan ketenaganegaraan maka wapres lah yang menjadi kepala pemerintahan. Nah kalau menurut Bang Deddy, ruang itu diberikan kepada Gibran atau ada situasi lain?
Ya saya kira Presiden Prabowo pasti punya pilihan-pilihan alternatif ya. Karena kan tidak secara otomatis bahwa ketika Presiden Prabowo tidak bertugas di dalam negeri, lalu kemudian menugaskan kepada wakil presiden. Kenapa? Karena itu tadi, ini adalah persoalan trust issue. Artinya Presiden Prabowo juga saya kira tokoh yang cukup rasional. Artinya tidak mungkin presiden mempercayakan kepada wakil, meskipun ya secara sistem adalah wakil presiden, tapi beliau juga pasti melihat kapasitas. Ketika kapasitas itu tidak berpengaruh begitu ya, akan sulit menjalankan roda pemerintahan. Apalagi di kelilingin presiden begitu ya, di sekeliling presiden, kalau dalam catatan survei yang kita rilis di 21 Oktober misalnya, itu kan menunjukkan bahwa kelompok menteri-menteri yang punya prestasi yang bagus dalam kacamata publik lebih dipercaya, termasuk memuaskan bagi kebutuhan publik begitu. Itu kan cukup banyak sekali. Sementara dalam proses kepercayaan dari segi pada pejabat, nama Gibran tidak masuk. Artinya besar kemungkinan Presiden Prabowo akan jauh lebih percaya kepada menterinya dibandingkan kepada wakil presiden begitu. Nah ini udah nyenggol-nyenggol menteri kan. Nah artinya bahwa masih ada gerbong Jokowi di kabinet Prabowo sekarang kan. Nah hasil survei IPO selain tadi mengenai kinerja wakil presiden? Ya kita tentu harus fair ya. Artinya tidak bisa melakukan dikotomi apakah kabinet Presiden Joko Widodo itu berkinerja lebih buruk dibandingkan kabinet Prabowo Subianto. Tapi kita fokus saja dalam orang per orang yang memang kemudian mendapatkan tugas. Nah kalau dari sisi orang per orang, memang secara kebetulan beberapa tokoh yang endorsement-nya misalnya dari Joko Widodo di periode lalu, itu dalam situasi yang memang buruk. Misalnya? Bahkan 64% masyarakat atau responden menyatakan setuju kalau diadakan reshuffle misalnya dalam periode 1 tahun ini. Dan nama-nama yang muncul adalah tokoh-tokoh yang sebetulnya adalah loyalis Joko Widodo. Misalnya yang paling menonjol adalah Menteri Kehutanan misalnya, Raja Juli Antoni. Lalu kemudian ada Menteri HAM misalnya, yang juga kita ketahui sangat pembela Joko Widodo. Kemudian ada Menteri Pariwisata misalnya. Itu dari sisi angka memang menunjukkan itu. Tapi bukan berarti karena faktor mereka Jokowi kan. Meskipun beberapa yang sudah diganti juga adalah gerbong loyalisnya Jokowi seperti Budi Ari yang baru Budi Gunawan gitu, termasuk Budi Gunawan. Jadi mungkin ya ini dalam rabaan saya saja begitu ya, dalam rabaan subjektif gitu ya. Bukan tidak mungkin Presiden Prabowo sebetulnya sudah melihat kecenderungan itu. Bahwa apalagi di awal-awal pemerintahan itu mengesankan ada 2 matahari kembar misalnya kan, wacana yang berkembang di publik antara Presiden Prabowo dengan Joko Widodo. Nah sekarang mungkin lambat laun kelompok-kelompok yang loyal terhadap Joko Widodo sudah mulai hilang. Nah hasilnya adalah kepercayaan terhadap Presiden Prabowo termasuk kepuasan terhadap Presiden Prabowo meningkat. Hanya saja memang yang menjadi benalu adalah kelompok-kelompok menteri ini tadi. Nah tidak tahu saya apakah Bang Margi menyimpulkan bahwa kelompok pro terhadap Joko Widodo itu menjadi menjadi pemberat untuk orang tidak puas atau orang tidak percaya terhadap Prabowo Subianto atau tidak. Tapi kalau dari sisi angka ya kebetulan saja gerbong mereka adalah yang paling banyak dinilai cukup negatif kira-kira begitu. Meskipun Bang Margi ada catatan bahwa beberapa orang juga dinilai masih cukup bagus. Salah satunya misalnya Airlangga Hartarto misalnya, kemudian Zulkifli Hasan misalnya, bahkan di dataran Menko keseluruhan Menko, Zulkifli Hasan adalah yang tertinggi. Artinya yang paling dipercaya sekaligus yang paling dianggap berprestasi. Tapi sekali lagi kelompok-kelompok menteri meskipun dari partai besar, Bahlil Lahadalia misalnya, mendapatkan kepercayaan yang rendah, bahkan juga mendapatkan tingkat kepuasan yang rendah, padahal aktivitas dan popularitasnya tinggi. Jadi kalau mau digabungkan, semakin banyak memang bahwa gerbong Presiden Joko Widodo yang sekarang dipercaya oleh Presiden Prabowo Subianto sebetulnya dinilai publik cukup buruk. Baik. Di tahun pertama pemerintahannya, kalau kita bicara politik akomodir, kemudian masalah konsolidasi politik, bagaimana Bang Deddy melihat pemerintahan Pak Prabowo ini?
Ya, memang cukup sulit ya. Artinya ketika Presiden Prabowo harus, ini dalam kesan saya begitu ya, memaksakan diri maju dengan Gibran Rakabuming Raka begitu ya. Kan mau tidak mau harus menerima konsekuensi Politiknya. membawa gerbong politik dari Joko Widodo. Tapi ini yang menurut saya cukup jenius, Bang Margi. Begitu di tengah perjalanan, Presiden Prabowo Subianto melakukan yang namanya cleansing ya. Artinya berupaya untuk bagaimana Presiden Prabowo Subianto adalah satu-satunya pemegang pengendali kekuasaan, tidak diintervensi oleh kelompok-kelompok yang lain. Sehingga lambat laun gerbong Joko Widodo mulai dihilangkan. Kalau tidak bisa dihilangkan, lembaganya yang dihilangkan. Ya contohnya adalah misalnya BUMN misalnya. BUMN itu waktu masih menjadi Kementerian BUMN tidak bisa dipungkiri mulai dari wakil menterinya adalah gerbong Joko Widodo. Termasuk bagaimana pemilihan Dewan Komisaris di BUMN didominasi oleh kelompok Wapres lah ya. Didominasi oleh kelompok atau loyalis wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Tapi belum 1 tahun muncul Danantara. Kemudian status BUMN hanya menjadi badan yang sebelumnya adalah kementerian. Nah, ini salah satu kejeniusan menurut saya bahwa Presiden Prabowo tetap memberikan tempat kepada kelompok wakil presiden gitu ya, kepada Joko Widodo. Tapi beliau menganulir kekuasaan di posisi itu. Jadi artinya bahwa mungkin ini berlaku juga bagi Gibran Rakabuming Raka. Gibran mungkin tetap diberi posisi dan status sebagai wakil presiden. Itu kan besar. Seolah-olah berkuasa. Tapi dari sisi kewenangan, dari sisi gerak-gerik diamputasi. Begitu juga kelompok-kelompok yang ada di kementerian, seolah-olah dia menduduki posisi yang bagus, tapi kewenangan juga diamputasi. Sehingga mau tidak mau, sekarang saya kira proses yang terjadi di pemerintahan adalah proses konsolidasi. Menyatukan satu kepentingan, semuanya harus tunduk terhadap Presiden Prabowo Subianto, dan bukan tidak mungkin setengah periode ke depan, seluruh orang yang ada di pemerintahan seluruhnya adalah orang dari Prabowo Subianto. Artinya peluang reshuffle masih sangat besar. Reshuffle saya kira sangat besar sekali. Bahkan mungkin dalam 1-2 hari ke depan bukan tidak mungkin reshuffle akan kembali dilakukan gitu. Apalagi kalau kita sudah punya penanda bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak menyukai kegaduhan. Dan beberapa menteri saya kira sudah banyak yang melakukan kegaduhan. Ya salah satunya adalah Menteri Kehutanan. Mulai dari skandal nepotisme, bagaimana gerbong PSI masuk, termasuk bagaimana statement beliau yang berurusan dengan publik dianggap menyinggung dan segala macamnya. Itu saya kira menjadi salah satu. Belum lagi Menteri Pariwisata yang juga dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai luhur Presiden Prabowo misalnya, dengan kondisi yang hedonis dan segala macam. Itu juga saya kira punya potensi untuk diganti kalau kita melihat pola yang sebelumnya dijalankan oleh Presiden. Apalagi kemarin ada warning lagi dari Presiden Prabowo ya. Betul. Terhadap menteri-menteri yang tidak perform dan sebagainya. Pertama diingatkan, dikasih warning, nanti akan diganti begitu. Ya, jangan-jangan termasuk Bahlil Lahadalia sekalipun, meskipun beliau Ketua Umum Partai Golkar, tapi sekurang-kurangnya sudah memenuhi pola yang pernah terjadi. Membuat kegaduhan, tidak berhasil menstabilkan terkait dengan kebijakan gas LPG misalnya. Lalu mungkin bahkan sekarang dipertanyakan tentang subsidi Pertamina dan segala macam oleh Menteri Keuangan. Bukan tidak mungkin bahwa Bahlil juga masuk jejaring yang akan di reshuffle. Tentu sekali lagi ini bukan karena faktor beliau orangnya Jokowi ya, tapi karena faktor memang murni karena kapasitas begitu. Baik. Nah, bicara konsolidasi kan tidak hanya di eksekutif kan, tapi juga di legislatif. Nah, bagaimana konsolidasi politik yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di parlemen? Saya kira sudah selesai lah. Apalagi kita hanya mengenal ada 3 partai politik yang cukup besar. PDI Perjuangan, PKS, kemudian Nasdem. Yang secara struktur mereka tidak ada di kabinet. Tapi 2, PKS dengan Nasdem, mereka saya kira harmoni dengan Presiden Prabowo Subianto. Kita bisa lihat bagaimana ketika Nasdem dalam Pilpres berseberang dengan
Gerindra begitu ya. Tapi faktanya Surya Paloh saya kira tidak ada persoalan dengan presiden. Bahkan terbaru Surya Paloh melakukan pertemuan dengan Samri Samsudin misalnya. Oke. Nah, itu menunjukkan bahwa mereka dalam kapasitas di parlemen tidak terikat dengan kabinet, tapi dukungan personal sekaligus dukungan politisnya, saya kira mereka ada di gerbong Prabowo Subianto. Termasuk dengan Teguh Umar? Ya termasuk dengan itu. Bahkan PDI Perjuangan sekalipun meskipun dia sebagai partai yang cukup keras, penentang kekuasaan, bahkan cukup ramai sekali bagaimana pertentangan di fase pilkada kemarin. Per hari ini tidak ada kader PDI Perjuangan yang menghardik pemerintah, tidak ada. Semuanya dalam koridor yang tetap stabil. Oke. Nah, itu menunjukkan bahwa presiden tidak ada masalah dengan parlemen. Hampir keseluruhan parlemen satu suara mendukung Presiden Prabowo, meskipun tidak secara terbuka. Begitu. Oke. Nah, masalahnya dengan siapa sekarang? Nah, ya tentu dalam koridor politik saya kira permusuhan pasti ada, gitu ya. Artinya tidak mungkin presiden tidak memiliki masalah dengan salah satu unsur bangsa gitu. ini, begitu ya. Ya tentu yang pertama saya kira seperti yang sudah ramai dibicarakan, misalnya Prabowo dalam upaya yang membebaskan diri misalnya dari bayang-bayang presiden terdahulu, kemudian dengan rezim yang terdahulu, termasuk saya kira dengan wakil presiden, karena Presiden Prabowo dengan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden itu mendapatkan perhatian khusus dari publik. Oke. Salah satunya yang disorot adalah soal keharmonisan. Bagaimana publik itu merasa mereka menilai dengan leluasa, mereka percaya dan puas terhadap presiden tinggi, begitu ya. Mereka mengapresiasi presiden sangat tinggi, tapi mereka ternyata tidak melakukan hal yang sama untuk wakilnya. Artinya apa? Artinya publik juga terbelah. Secara penuh dominan presiden, sedikit sekali yang ke wapres. Oke. Waktu 1 tahun cukup untuk Presiden Prabowo dalam konteks tadi, politik akomodir, konsolidasi politik, sehingga ini kan kita sudah akan memasuki tahun kedua ya. Apakah nanti akan gaspol atau gimana? Saya kira... Atau masih butuh waktu lagi, Bang Deddy? Ya, saya kira mungkin dalam waktu yang cukup yang cukup landai lah ya. Kalau kita lihat bahwa 1 tahun Presiden Prabowo sudah mulai meleburkan atau menihilkan Kementerian BUMN, kemudian mulai menggeser tokoh-tokoh yang memang loyalisnya Presiden Joko Widodo, ya mungkin dalam 1 tahun kedua ini mungkin bisa betul-betul bersih dari dalam tanda kutip matahari kembaran presiden tadi ya, sehingga mau tidak mau setengah periode saya kira akan dilakukan konsolidasi politik dan adaptasi semacam ini. Gitu. Iya. Tetapi besar kemungkinan bisa juga lebih cepat. Kenapa? Karena kondisi hari ini saja sudah banyak keputusan presiden yang sebetulnya itu adalah keputusan presiden secara individu kan? Ya. Gitu. Belum lagi sekarang begitu ada putusan presiden misalnya memasukkan Purbaya Yudisadewa sebagai Menteri Keuangan, banyak kelompok-kelompok yang kemudian mulai melakukan serangan. Luhut Binsar Panjaitan misalnya, Bahlil Lahadalia misalnya. 2 tokoh ini adalah rezim Joko Widodo. Artinya ketika mereka sudah melakukan disharmoni sesama anggota kabinet, nah bukan tidak mungkin itu yang mungkin sedang ditunggu oleh Presiden Prabowo. Oke. Artinya menurut Bang Deddy, Presiden Prabowo memang memasang Purbaya untuk menghadapi geng Solo ini. Kalau untuk menghadapi secara khusus mungkin tidak ya. Tetapi sekurang-kurangnya yang bisa kita petik adalah Presiden Prabowo tidak terkesan berada dalam jangkauan mereka. Artinya Presiden Prabowo per hari ini kita lihat sudah mulai mampu memerdekakan diri sendiri dari bayang-bayang rezim terdahulu. Begitu. Oke, baik. Nah, terkait aspek lain misalnya, karena kan sudah menyebut nama Menteri Keuangan dan sejumlah Menteri Ekonomi ya. Tadi kita sudah mengulas dari aspek kekuatan politik. Nah, kalau kita bicara dari sisi kekuatan ekonomi, bagaimana menurut Bang Deddy? Karena kan ini tidak bisa terlepas kan, ada kekuatan oligarki dan juga sumber-sumber ekonomi lainnya. Saya kira Presiden tetap akan kuat ya, dengan kondisi ekonomi kita, dengan adanya tokoh yang memang confirm dia sebagai tokoh loyal dan setia terhadap presiden,
besar kemungkinan presiden juga akan mengendalikan secara penuh kondisi ekonomi nasional. Dan kalau itu dikaitkan dengan kekuatan politik, begitu ya, Presiden Prabowo saya kira punya modal yang cukup besar sekali. Yang diperlukan oleh Presiden Prabowo itu sebetulnya hanya soal ketegasan politik saja. Yang sekarang kita tampak dari presiden itu kan masih mungkin ini sebagai gambaran orang timur begitu ya, dengan sopan santun, basa-basi dan segala macamnya begitu. Dan presiden mungkin tidak menghendaki hal-hal yang krusial itu dilakukan dalam keburu-buruan. Sehingga mau tidak mau fase sekarang misalnya melakukan konsolidasi politik dengan mengumpulkan tokoh-tokoh yang memang dekat dengan presiden, lalu memperbaiki situasi dan kondisinya, entah itu ekonomi, penegakan hukum dan lain-lain, barulah kemudian presiden akan leluasa betul-betul bisa memimpin negara ini jauh lebih maju. Ya. Kan begitu. Bang Deddy, tentu saja apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, entah itu kebijakan ataupun hal lainnya, misalnya yang ditindaklanjuti oleh Menteri Keuangan Purbaya, itu kan akan menyebabkan banyak pihak yang selama ini menikmati permainan kotor itu, ya kan, dan mereka selama ini nyaman di periode sebelumnya kan juga bukan tidak mungkin mereka hanya diam saja kan. Betul. Apakah ada implikasi politik, ada dampak ekonominya kah? Bisa saja begitu ya. Salah satu contoh misalnya, begitu Menteri Keuangan ditunjuk yaitu Pak Purbaya Yudisadewa misalnya, itu beberapa tokoh di rezim sebelumnya memang terlihat agak kurang nyaman begitu ya. Apalagi ketika muncul isu bahwa Pak Purbaya tidak mau menanggung beban hutang wus misalnya, termasuk juga tidak lagi mau menambah biaya transfer ke daerah misalnya, bahkan berupaya memotong dan segala macam. Ini saya kira sebagai langkah upaya pemerintah melalui Menteri Keuangan untuk menjaga stabilitas ekonomi kita lebih baik dibandingkan dengan kondisi yang sebelumnya. Dan yang menariknya adalah Pak Purbaya bukan tipe orang yang basa-basi. Berbeda dengan Presiden Prabowo Subianto yang mungkin tindak tanduknya gitu ya, memperhatikan nilai moral, sopan santunnya orang timur begitu ya. Maka ini saya kira satu kecocokan yang patut kita syukuri. Meskipun presidennya lemah lembut begitu ya, tapi sekurangnya ada menteri yang memang cukup keras, bahkan sekelas Luhut Binsar Panjaitan sekalipun dihadapi oleh Menteri Keuangan kan. Kalau upaya-upaya yang dilakukan oleh Menteri Keuangan ini berhasil dalam artian berjalan, mendapatkan dukungan semua pihak begitu ya, termasuk Presiden Prabowo saya kira pasti mendukung begitu ya, ekonomi kita akan jauh lebih maju dibandingkan periode yang sebelumnya. Dan itu bisa menjadi modal bagi Presiden Prabowo untuk semakin dipercaya sekaligus semakin mendapatkan tingkat kepuasan yang sangat tinggi. Gitu. Dan memang kan berapa kali Pak Prabowo menyatakan soal adanya kelompok-kelompok yang serakah nomik ya. Betul. Yang sudah mengeruk banyak kekayaan alam Indonesia, namun mereka masih belum merasa cukup juga. Dan sosok Purbaya yang tampaknya dipasang untuk menghadapi mereka-mereka itu. Sekarang saja kita baru saja menyaksikan bagaimana ada barangkali untuk pertama kalinya ya di Indonesia begitu ya, pengembalian uang hasil korupsi ke negara secara seremonial belasan triliun misalnya. Ini saya kira satu momentum sekaligus satu penegasan bahwa Presiden Prabowo tentu didampingi oleh Purbaya itu tidak main-main persoalan kebocoran yang seringkali dikampanyekan oleh Prabowo Subianto. Sehingga akan bagus sekali kalau kita dalam proses berjalan mundur ya, artinya penguasa-penguasa di rezim terdahulu, kalau memang mereka terindikasi melakukan kriminalitas terkait dengan kerugian negara, harus diusut. Mumpung Menteri Keuangan kita sekarang adalah sosok yang dalam catatan publik adalah tokoh yang berani, dan masyarakat pun sudah mendukung dengan memberikan persepsi dan opininya sebagai menteri terbaik misalnya kepada Purbaya. Ini saya kira adalah momentum yang bagus. Kenapa? Karena sebelumnya jarang sekali kita dalam 2 periode pemerintahan Presiden Joko Widodo misalnya, menteri yang dianggap baik itu adalah menteri yang tidak menopang secara langsung keseharian presiden. Misalnya menteri BUMN misalnya. Lalu sempat misalnya Menteri Agama, tapi bukan Menteri Agama yang kemarin dipanggil KPK ya. Menteri Agama yang sebelumnya misalnya. Kemudian ada
dulu di zaman ketika Ibu Tri Risma hari ini menjabat sebagai menteri Sosial. juga tinggi. Tapi itu kan bukan menteri, dalam artian bukan menteri utama begitu ya. Oke. Nah, sementara hari ini menteri yang dianggap paling berprestasi adalah menteri keuangan, di mana kas negara dikendalikan oleh orang ini. Artinya sehingga kebijakannya sudah terasa di masyarakat. Satu sisi itu, sisi yang lain adalah ini adalah momentum bagaimana euforia keberanian Menteri Keuangan itu untuk dalam meriset Indonesia untuk bisa lebih baik, misalnya bersih-bersih dari orang-orang yang memang kriminal, kan kira-kira. Dan catatan IPO belum pernah ada dari hasil survei terkait dengan persepsi dan penilaian publik, Menteri Keuangan menduduki peringkat 1. Saya kira belum ada. Kalaupun ada, itu adalah popularitas. Popularitas. Menteri bukan sebelumnya, kepuasan terhadap kinerja. Bukan kepuasan terhadap kinerja. Kira-kira begitu. Dan Pak Purbaya membuat sejarah. Purbaya saya kira membuat sejarah. Satu sisi sebagai menteri yang baru dilantik, bahkan hanya hitungan bulan. Sudah mendapatkan kepercayaan publik. Itu pun dimulai dari sinisme publik, kan? Ya. Artinya orang sudah pesimis dengan Purbaya, tapi sehari 2 hari kemudian beliau sudah bisa membuktikan bahwa saya bisa meraih kepercayaan publik dengan cepat dan memang benar. Itu saya kira menjadi catatan sejarah politik kita. Peringkat dan skor yang tinggi ini memang diperoleh karena kinerja, bukan karena pencitraan, bukan karena polesan. Kalau itu publik tidak tahu. Artinya kita tidak bisa mengklaim itu pencitraan atau bukan. Tapi kalau lihat dari aktivitas-aktivitas, misalnya puncaknya adalah adanya uang negara yang kembali kepada negara, hasil jarahan koruptor misalnya, itu saya kira tidak bisa dipungkiri sebagai kinerja. Jadi sah kalau misalnya publik menyatakan tertarik dan mengakui bahwa Purbaya sebagai menteri terbaik, lalu faktanya memang ada uang negara yang kemudian kembali atau diselamatkan di eranya Purbaya, itu saya kira confirm. Begitu. Dan andai di balik itu ada upaya-upaya pencitraan, itu saya kira hanya efek samping. Enggak, menurut Bang Deddy, untuk sosok Pak Purbaya hari ini? Saya kira kalau per hari ini kita baru bisa melihat apa yang tampak saja begitu. Kalau menteri pencitraan nggak ada yang gayanya cowboy kayak gitu ya? Saya kira menteri pencitraan, tapi Presiden Joko Widodo juga dulu turun-turun ke gorong-gorong, itu juga gaya cowboy. Itu masalahnya. Artinya kalau kita katakan bahwa menteri yang tidak melakukan pencitraan, tidak melakukan cowboy, faktanya pernah dilakukan oleh Joko Widodo, kira-kira begitu. Artinya pencitraan itu bisa kita lihat kalau reputasinya lebih baik dibandingkan dengan catatan kerja. Sementara untuk Pak Purbaya saya kira reputasinya bisa diakui sebanding dengan catatan kerjanya. Baik. Dan sepak terjangnya masih akan dinantikan oleh publik ini ya. Karena kalau kita ingat Pak Purbaya pernah menyampaikan ini bahwa saya hanya bertanggung jawab kepada presiden, yang lain saya nggak peduli. Ya, itu kita harus membacanya seperti apa, Bang Deddy? Saya itu mengingatkan kita sebetulnya ya, bukan ke Jokowi ya, tetapi ke Dahlan Iskan. Bahwa ketika Dahlan Iskan mulai muncul di era SBY menjadi Menteri BUMN, beliau sepertinya juga bertingkah yang tidak jauh berbeda dengan Purbaya. Dan waktu itu memang diterima oleh publik dan faktanya benar. Beberapa BUMN kemudian berbenah begitu ya. Kekacauan bahkan di KAI juga selesai, di Pertamina juga diperbaiki, beberapa perusahaan yang sudah terancam gulung tikar juga berhasil di restrukturisasi lagi. Jadi kalau di era Dahlan Iskan kita anggap sebagai tokoh yang tulus, saya kira Purbaya juga masuk kategori tokoh yang bisa dianggap tokoh yang tulus. Dan tentunya kita berharap Pak Purbaya tidak akan bernasib sama seperti Pak Dahlan ya. Iya, dalam hal-hal tertentu saya kira harusnya yang ini lebih baik begitu. Iya. Karena seringkali bisa jadi ketika ada menteri yang menonjol, kan ada terjadi hal-hal yang publik juga, loh kok gitu kan. Betul. Entah di reshuffle atau apa begitu kan. Ya, itu tidak bisa dipungkiri dan itu saya kira adalah resiko. Apalagi kalau Pak Purbaya sudah menyatakan bahwa dia tidak takut dengan siapapun. Hanya bertanggung jawab kepada presiden. Bertanggung jawab kepada presiden. Itu sebetulnya kan pikiran-pikiran yang proporsional ya. Tidak berlebihan karena memang faktanya demikian, begitu ya. Dan menurut saya juga bukan jumawa gitu. Karena itu adalah standar saja. Justru semua menteri harusnya menyatakan yang sama. Kalau melihat kebijakan yang dilakukan oleh Pak Purbaya, sangat relate dengan apa yang disampaikan tadi itu ya? Iya, seharusnya begitu.
Misalnya bagaimana, dan ini kelebihan Pak Purbaya, bahwa beliau tahu menempatkan kebijakan yang akan membebani masyarakat secara umum dan mana yang akan menolong masyarakat secara umum. Misalnya saja, beliau menolak untuk meningkatkan atau menaikkan pajak atau cukai tembakau misalnya. Karena beliau tahu kondisinya akan berdampak kepada petani misalnya. Itu saya kira cukup fair begitu ya. Dengan satu sisi bahwa beliau bisa membangun sistem bahkan birokrasi, termasuk ketegasan beliau juga sudah hampir melampaui presiden. Salah satunya misalnya beliau dengan berani memberhentikan jajarannya yang terlihat kriminal ya, dalam tanda kutip ya. Itu saya kira sudah luar biasa. Oke. Dan Pak Prabowo perlu berapa menteri lagi yang seperti Pak Purbaya agar mesin pemerintah ini lebih jos ke depan ini? Ya, perlu mencari sejumlah nama-nama yang diharapkan masyarakat tadi untuk reshuffle, itu saya kira sudah cukup. Kenapa? Dengan asumsi memenuhi kuota yang di-reshuffle dengan orang yang kalaupun tidak setara dengan Purbaya, minimal punya karakter yang mirip begitu, itu sudah akan sangat mendukung. Kenapa? Karena sisanya kementerian yang sudah ada sekarang sudah dianggap tepat oleh publik. Betul. Ya, oke. Baik. Jadi harapan apa yang masih bisa digantungkan oleh masyarakat nih kepada pemerintahan Prabowo ini ke depan? Ya, yang pertama saya kira bahwa menjadi publik atau masyarakat juga harus proporsional. Artinya menilai seseorang harus betul-betul dari sisi kapasitas. Ketika ada kekurangan yang dilakukan oleh pemerintah, tentu tidak serta-merta melakukan kritik yang menjatuhkan begitu ya, tetapi kritik yang sebisa mungkin membantu pemerintah untuk menyadari kekeliruan, kira-kira begitu. Begitu juga di kelompok elit. Kelompok elit juga saya kira harus proporsional. Ya, dalam bahasa sederhananya tahu diri begitu ya. Kalau memang publik tidak menghendaki atau bahkan publik merasa susah, sulit dan segala macam, akan bagus sekali kalau menteri mengakui itu dan tidak tendensius kemudian menyerang kritikus dan lain-lain. Saya kira kalau dua-duanya bisa melakukan semacam itu, saya kira harmoni kebangsaan kita akan berjalan. Oke. Dan sebagai nakoda, Pak Prabowo hari ini mendapatkan kepercayaan yang tinggi sekali ya? Ya, dari sisi simpulannya Presiden Prabowo berhasil melakukan harmoni itu saya kira. Berapa hasil survei IPO untuk kepercayaan terhadap lembaga presiden hari ini? Kalau kepercayaan terhadap kelembagaan presiden saya kira sangat tinggi sekali. Publik yang percaya terhadap Presiden Republik Indonesia mencapai 95%. 95%? Ya, itu sebetulnya baru ya. Artinya maksud saya baru itu, di era Presiden Joko Widodo sekalipun tidak pernah mencapai yang tertinggi. Oke. Di era Presiden Joko Widodo itu, lembaga presiden itu hanya menempati posisi 5 besar. Posisi pertama di era Presiden Joko Widodo, itu seringnya adalah TNI, kemudian Basarnas, yang semacam itu. Baru kemudian mungkin presiden. Tapi di era Presiden Prabowo Subianto untuk 1 tahun pertama, Presiden Republik Indonesia di posisi teratas, 95%. Lalu diteruskan oleh Basarnas. Nah ini juga menarik. Kenapa? Karena TNI ada di posisi ketiga. Yang biasanya TNI itu berada di posisi yang teratas. Padahal Presiden Prabowo adalah militer. Nah ini artinya bahwa rasionalitas pilihan-pilihan publik itu bisa dipertanggungjawabkan. Terbukti. Mereka tidak menganggap presiden dengan militer itu sama. Ya meskipun Basarnas juga militer ya, tapi paling tidak Basarnas dinilai memang terbaik itu sejak dulu memang muncul sebagai lembaga paling dipercaya sebetulnya. Artinya masyarakat sangat menaruh harapan dan memiliki kepercayaan yang tinggi kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari sisi personal dipercaya, dari tingkat kepuasan personal presiden juga dipercaya, dari sisi kolektif kelembagaan juga menempati urutan tertinggi. Jadi sebetulnya Presiden Prabowo confirm, artinya beliau sudah tepat menjadi presiden begitu ya. Karena kalau sampai dipercaya lebih dari 80%, itu artinya termasuk orang yang tidak memilih Prabowo sekalipun hari ini mengakui bahwa Prabowo Subianto adalah presiden yang tepat, paling tidak untuk 1 tahun pertama ini. Artinya memang modal politiknya sangat besar, betul. Kepercayaan publik sangat tinggi, sehingga kita harapkan Indonesia cerah dong. Seharusnya. Apalagi ditambah lagi seandainya wakilnya Gibran Rakabuming Raka juga bisa menempa kepercayaan itu dan kepuasan publik. Nah, cuma sayangnya kan ya hari ini belum. Begitu. Bang Deddy, terima kasih. Sobat Modilog,
itu tadi obrolan kita bersama Dr. Deddy Kurniasah, Direktur Eksekutif dari Indonesia Political Opinion atau IPO, terkait hasil survei terbaru setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dan kita harapkan ya ke depan dengan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi, mencapai angka 95%, kemudian tingkat kepuasan mencapai 86%. Kita harapkan Presiden Prabowo Subianto bisa membawa Indonesia ke kondisi yang lebih baik dan segala persoalan, segala hal-hal yang menjadi masalah bagi masyarakat bisa dicari solusinya dengan sejumlah kebijakan-kebijakan yang berpihak atau pro kepada rakyat. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Deddy, Terima kasih banyak. terima kasih.